dalam pelajaran fisika. Jadi pada pelajaran fisika ini adalah analisa sifat fisika, analisa zat berdasarkan sifat fisika dan sifat kimianya. Jadi analisa fisiko-kimia. Jadi dia bukan analisa secara fisika, bukan pula analisa secara kimia, tetapi gabungan keduanya. Baiklah, definisi dari spektroskopi yaitu adalah cabang ilmu pengetahuan yang deal dengan interaksi antara materi dan cahaya, atau cahaya di sini kita apakan dengan radiasi elektromagnetik. Jadi apa itu radiasi elektromagnetik? Jadi sebenarnya ketika cahaya itu radiasi elektromagnetik itu muncul, maka sebenarnya ada partikel di sana, partikel foton, disebut dengan foton. Ada ingat saudara ketika waktu SD waktu apa? Jadi ada dua komponen di sini adalah elektrik dan magnetik. Jadi elektrik di sini, kemudian magnetik. Kemudian ada beberapa sifat properti daripada gelombang. Jadi cahaya itu dia berupa gelombang. Ada beberapa istilah dulu ya. Panjang gelombang, jarak antara dua puncak, jarak antara dua puncak. Kalau frekuensi 1 per panjang gelombang. Jadi panjang gelombang itu adalah satu kali lingkaran, satu kali lingkaran, satu gunung, satu lembah. Itu yang disebut dengan panjang gelombang. Sedangkan frekuensi adalah 1 per panjang gelombang. Kemudian amplitudo adalah ketinggian daripada gelombang. Nah, ini panjang gelombang, Bapak Ibu. Kemudian ini adalah amplitudo. Ini panjang gelombang, ini amplitudo. Spektrum adalah grafik atau plot intensitas dari berapa radiasi yang diserap atau yang diemisikan oleh sampel versus frekuensi atau panjang gelombang. Jadi spektrum adalah bentuk grafik atau plot dari intensitas dari radiasi yang diserap atau yang dilepaskan oleh sampel berbanding dengan frekuensi atau panjang gelombang. Kemudian spektrometer adalah alat untuk mengukur spektrum daripada suatu sampel. Jadi spektrometer alatnya. Kalau spektrofotometer alat yang mengukur tentang cahaya. Kalau foto adalah cahaya. Tipe dari spektrum. Satu, spektrum absorpsi. Jadi ada sampel, ada cahaya lewat ke sampel, kemudian cahaya dilewatkan. Nah, jadi ketika ada saudara bayangkan ketika cahaya melewati kaca, nah, seperti itulah. Jadi cahaya melewati kaca, kemudian selama melewati kaca tersebut kan ada cahaya yang diserap. Nah, itu contohnya. Kemudian ada spektrum
emisi. Saudara pernah melihat orang kembang api? Pernah? Halo? Pernah, Pak. Pernah. Cahaya yang diapakan oleh kembang api itu adalah cahaya yang diemisikan. Yang diemisikan. Kemudian continuous spectra. Jadi yang umumnya saja ada dua, yaitu berapa cahaya yang diserap, berapa cahaya yang dilepaskan. Kemudian continuous spectra adalah spektrum yang ditemukan ketika cahaya putih melewati suatu prisma. Jadi ketika cahaya putih melewati suatu prisma. Kemudian spektrum absorpsi, spektrum yang ini kan sudah saya katakan tadi ya, dia berapa cahaya yang diserap oleh atom, ion atau molekul suatu sampel. Sedangkan emisi adalah berapa elektromagnetik radiasi dari atom, ion atau molekul yang dilepaskan. Ini hampir sama saja, continuous spectrum, ini emission spectrum, ini absorption spectrum. Jadi ini ada ini peningkatan panjang gelombang. Ini adalah X-ray, ini gamma ya, gamma, sinar X, UV, IR. Yang ini yang sedikit ini saja yang sinar tampak ya. Kemudian ada IR, ada microwave, ada radio wave. Jadi makin ke kanan, makin kurang energinya, sedangkan makin ke kiri, makin meningkat energinya. Jadi makin panjang gelombangnya, makin sedikit energinya, makin sedikit panjang gelombangnya, makin kurang energinya. Jadi frekuensi tinggi, panjang gelombang tinggi, energi kurang ya. Kalau frekuensi tinggi, energi besar karena frekuensi adalah 1 per panjang gelombang. Nah, di sini terlihat sinyal warna merah kalau pada senyawa tampak ya, pada sinar tampak, warna merah itu memiliki panjang gelombang yang lebih besar daripada yang warna violet. Artinya energi yang merah lebih rendah daripada warna yang violet. Itu makanya kalau kita berjemur, kalau dapat di pagi hari atau di sore hari supaya energinya tidak terlampau tinggi. Sebab kalau terlampau tinggi nanti bisa menimbulkan kanker. Nah, ini banyak apanya nih, beberapa apa, tapi yang kita pakai cuma hanya beberapa saja ya. Yang pertama UV, kemudian IR, kemudian AAS, kemudian ada nyala lebih ke arah emisi, kemudian mass spektrum dan NMR. Sudah saudara tonton apanya? Videonya? Halo? Sudah, Pak. Sudah. Nah, sekarang saya buka kesempatan untuk tanya jawab dulu. Saya agak kurang suka beranya satu arah saja. Silakan tanya jawab kita dulu. Izin bertanya, Pak. Yap.
Perkenalkan Pak, nama saya Kasih Malasari, BP 191002. Mana, Di video mana kan dia, Pak ada mana dia nih? saya Pak, Nggak tahu. Kasih Pak. Hah? Udah Pak. Mana dia? Nggak bisa saudara pin apa saudara sendiri. Kasih ini. Nggak tahu Pak kayak mana. Nggak Nah, tahu Pak kayak mana gimana caranya. kasih? Di video kan ada Pak dijelasin tentang peristiwa reimitation Pak. Itu saya Apa? masih kurang reimitation Pak. Reimitasi. Sebentar. Saya harus apa juga dulu. Oh. Saya tonton juga ya. Nah, di sini kan jelas sama dengan keterangan yang saya berikan tadi. Adalah interaksi antara cahaya dengan materi. Yang interaksi ini tidak hanya dari senyawa sinar yang tampak, tetapi juga yang tidak tampak. Makanya kita ganti istilahnya interaksi antara gelombang elektromagnetik dengan materi. Nah, ketika ke kiri dia panjang gelombangnya pendek, energinya lebih besar, maka interaksinya akan menjadi jauh lebih hebat jika dibandingkan panjang gelombang yang panjang yang energinya lebih kecil. Reimitasi mana nih maksud Ibu nih? Di poin ke berapa, Bu? Pada bagian gelombang UV Pak. Minit ke berapa? Ini 2 menit ke atas Pak. Rotate in the different way that it was before. And then the water molecule can also emit the radiation and then rotate differently. And so you can see it doesn't always do that. There's a little bit of probability involved. But this is actually the basis of how microwaves work. Your microwave oven is it causes the water molecules to get agitated in a rotational way, which increases the heat in that system. Now we could also look at infrared light, which is, once again, we have to remember, gets us into higher frequencies and see what that does to molecules. Sebentar dulu. Supaya enggak mungkin yang apa itu. Jadi pada UV dulu, Bu. Pada UV, interaksi antara cahaya dengan materi akan menyebabkan eksitasi pada elektron pada kulit terluar. Itu UV. UV dan sinar tanpa. Kenapa? Energinya lebih besar ya. Energinya lebih besar, panjang gelombangnya lebih pendek. Kemudian yang kedua, kalau yang 2 menit ke atas yang kata Ibu, itu adalah bercerita tentang inframerah. Inframerah itu energinya lebih kecil daripada UV tadi. Nah, efeknya ke molekul juga berbeda. Nah, pada UV terjadi eksitasi elektron pada kulit terluar, sedangkan pada inframerah hanya terjadi pergetaran daripada ikatan. Jadi bergetar aja ikatannya. Nah. Yang mana lagi kasih Permatasari? Bilang lagi kasih, boleh beri jelas kasih. Iya Pak, kan saya nonton videonya, tapi saya lupa menit berapanya. Tapi dia jelasin tentang peristiwa yang terjadi pada gelombang visible, cahaya tampak kalau misalkan diserap sama si molekulnya. Katanya nanti terjadi Ini kan, sebentar. Jadikan
cahaya tampak diserap oleh molekul. Ya, So sebentar. based in energy, go from the left to the right. But in this video, we're going to focus in particular on microwave, infrared, visible, and ultraviolet wavelengths of electromagnetic light or electromagnetic waves, and think about how they interact with molecules. So if we start with microwave radiation, and here we have a water molecule, I've picked that right over there, and I can get my simulation going. You can see what it's doing is when it gets absorbed, it causes a rotational transition in the water molecule. It makes the water molecule rotate in a different way than it was before. And then the water molecule can also emit the radiation and then rotate differently. And so you can see it doesn't always do that. There's a little bit of probability. Jadi pada microwave, jika energi atau gelombang elektromagnetik ditembakkan kepada zat, akan terjadi perputaran molekul zat. Ya, perputaran molekul zat. Sudah ada microwave di rumah? Nah, ketika dia berputar molekulnya, itu menyebabkan panas. Panas. Ya, menyebabkan panas. Yang di microwave ini adalah gelombang elektromagnetik. Nah, kenapa panas? Panas itu adalah berdasarkan energi yang dilepaskannya. Jadi energi dari luar masuk, diserap, kemudian dia juga melepaskan energi. Ya, sama dengan apa tadi? Sama dengan apa namanya? Kembang api. Kembang api. Okay. But this is actually the basis of how microwaves work. Your microwave oven is it causes the water molecules to get agitated in a rotational way, which increases the heat in that system. Now we could also look at infrared light, which is, once again, we have to remember, gets us into higher frequencies and see what that does to molecules. So based on this simulation, it looks like the infrared light is when it gets... Coba lihat, ketika dia disinari dengan sinar inframerah, yang terjadi adalah pergetaran molekul. Ada nampak tadi? Ada nampak? Ada nampak ibu-ibu? Enggak, Pak. Ada. Ada, Pak. Coba lihat sini. Ketika dia apakan? It causes this water molecule to start to vibrate. So microwave radiation caused it to rotate or to have a change in state of its rotation, while infrared makes it vibrate. And we can see that with other molecules as well. Let's try carbon monoxide. Once again, it's not rotating it, it's causing it to vibrate. Now, what about visible light? Well, visible light will have different interactions with different types of molecules. Well, let's try it out with nitrogen dioxide. So there's certain situations where nitrogen dioxide will absorb. That's when you saw it glowing. And when you see what it's glowing, what it's really doing is it's putting electrons into a higher energy state or into a higher orbital. And then when it stops glowing, it means that those electrons are going back to a lower energy state. They are re-emitting. Nah, jadi ketika sinar tampak, jadi kalau ketika microwave, yang terjadi itu adalah molekul berputar ya. Ketika IR, molekul bergetar. Ketika sinar tampak, terjadi eksitasi elektron pada kulit terluar. Radiation. So there you can see it. You can see that just now it's re-emitting visible light, in this case a different direction. And when it did that, the electron that was excited went into a lower energy state. Now, what about, let's think about ultraviolet light, which has even higher energy than visible light. What can that do? Well, here we can see that it takes, in certain cases, electrons, and it's able to excite them so much that it's able to break that bond itself. And so we keep resetting it. So you can actually break bonds. Let's see what it can do to some ozone. Same thing. It excites it so much that it can actually break the bond. It's exciting an electron so much, I can keep resetting. Jadi kalau ultraviolet, jika terlampau tinggi, juga bisa akan memutus ikatan.
Ya. Ya. Oke, saya ulangi. Di sini yang dikasih contohnya adalah microwave. Microwave apa yang terjadi pada molekul ketika ada gelombang elektromagnetik? Perputaran rotasi. Terjadi Perputaran dari semua dari molekul ya. Ketika terjadi perputaran juga dia akan melepaskan panas ya. Ya, panas. Nah, panas dia. Jadi kalau ada microwave di rumah itu apanya? Nah, itu makanya bisa dia memanaskan masakan ya. Kemudian yang kedua, gelombang inframerah. Inframerah memiliki energi yang kecil. Dia hanya menyebabkan pergetaran daripada ikatan. Nah, jadi pergetaran daripada ikatan. Kemudian ada yang sinar tampak. Sinar tampak dia hanya menyebabkan eksitasi pada elektron pada kulit terluar. Sebenarnya sinar tampak dan ultraviolet sama-sama bisa menyebabkan eksitasi pada elektron pada kulit luar. Tetapi jika dalam keadaan ekstrim, maka sinar ultraviolet bisa memutuskan ikatan. Contohnya ketika ozon. Tahu saudara ozon? Nah, ozon itu putus ikatannya karena sinar ultraviolet. Nah, kalau saudara belajar kimia organik, Cl2 diberi sinar ultraviolet, dia bisa putus menjadi Cl radikal. Nah, jadi, sebentar. Spektroskopi ini ada dua sebenarnya yang secara utama. Yang pertama spektroskopi absorpsi, kemudian spektroskopi emisi. Kalau spektroskopi absorpsi yang diukur adalah berapa banyak gelombang elektromagnetik yang diserap atau yang dilewatkan. Ada ngerti? Nah, kalau spektroskopi emisi yang diukur adalah berapa gelombang elektromagnetik yang dilepaskan. Jadi ketika kita beri energi kepada suatu materi, taruhlah energi ini berupa panas, nanti akan akan sampai pada titik pijar. Nah, pada titik pijar itu materi akan mengeluarkan sinar. Contoh yang nyatanya dalam kehidupan sehari-hari, saudara ada bola lampu, ada kan? Nah, bola lampu yang bukan yang neon ya, bola lampu pijar. Nah, itu energi listrik diberikan kepada bola lampu tersebut sehingga mengakibatkan bola lampu itu berpijar. Jadi bola lampu itu mengemisikan cahaya. Nah, itu. Ada lagi pertanyaan? Halo, kok diam saja, kan seperti saya sendiri aja. Kak izin bertanya, Kak. Ya. Sebentar dulu. Ini sebentar dulu. Ini berapa orang nih yang tidak on kamera nih? Dinda baru on kamera. Ilham Sapitra. Hafiz Hatul Akrami. Ini memang Hafiz Hatul Akrami nih. Bu,
Ibu nih, Bu. Iya, Pak. Tadi saya Apa? sudah on cam tapi sinyalnya tidak Oh, stabil, Pak. gitu. Oh, tidak stabil. Pak. Ilham Safitra nih, laki-laki perempuan nih? Oke, apa lagi? Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Siapa? Novia. Kan waktu saya lihat videonya itu kan ada dikasih tahu link buat simulasinya itu kan, Pak. Nah, itu saya Ya. coba buka. Terus kan ada beragam molekul itu kan, Pak. Ada. Kan kalau dicontoh itu kan kebanyakan pakai H2O atau nitrogen dioksida. Nah, pas saya buka itu saya cobain ke hampir semua molekul untuk 4 cahaya yang ada di website simulasinya itu. Tapi kenapa cuma ada beberapa molekul yang bisa ada pengaruhnya terhadap sinar tampak dan UV, Pak? Biasanya kalau nggak salah itu nitrogen dioksida sama ozon baru dia berdampak terhadap sinar tampak sama ultraviolet. Nah, oke. Pertanyaan yang bagus sekali. Yang pertama kali yang bisa pengaruh pada cahaya tampak atau cahaya tampak dulu atau UV yang rendah ya adalah senyawa yang mempunyai gugus kromofor. Nah, gugus kromofor. Apa itu gugus kromofor? Apa itu gugus kromofor? Adalah suatu ikatan kovalen jenuh, ya, kovalen tidak jenuh yang bertanggung jawab untuk serapan. Jadi pada UV dan sinar tampak yang bertanggung jawab di dalam serapan itu adalah gugus kromofor. Adalah gugus yang tidak jenuh yang bertanggung jawab terhadap serapan. Nah, jadi ketika suatu senyawa tidak ada gugus kromofor, maka dia tidak bisa menyerap. Nah, apa contohnya gugus tidak jenuh? Contohnya alkena, karbonil, NO. Nah, itu contohnya. Tetapi jika ketika suatu senyawa tidak mengandung gugus kromofor, maka dia tidak bisa menyerap sinar ultraviolet atau sinar tampak. Karena sinar ultraviolet atau sinar tampak itu hanya bisa menyebabkan eksitasi elektron pada kulit terluar. Yang bisa dieksitasi itu adalah elektron P atau elektron yang elektron P ketika dia ikatan rangkap atau pasangan elektron yang tidak berikatan. Ada lagi pertanyaan? Ada ngerti, Bu? Ngerti, Pak. Makasih, Pak. Yuk. Jadi spektroskopi ini mudah aja interaksi antara cahaya dengan bukan saya sendiri masih sering salah. Interaksi antara gelombang elektromagnetik dengan materi. Interaksi ini bisa menyebabkan macam-macam. Ada absorpsi. Absorpsi itu artinya diserap cahaya atau gelombang elektromagnetik terserap, atau istilahnya energi dari gelombang elektromagnetik itu diserap. Ketika energi itu terserap, akan terjadi macam-macam pada tubuh, pada materi, ya kan? Nah, ketika pada IR, ketika menyerap energi terserap, dia hanya menyebabkan pergetaran pada ikatan. Nah, sedangkan pada
pada UV, dia akan menyebabkan eksitasi pasangan elektron pada yang tidak berikatan, atau pasangan elektron pada ikatan kovalen P. Jadi pada ikatan rangkap ya. Atau dengan kata lain, yang bisa menyerap sinar ultraviolet dan sinar tampak adalah senyawa yang punya gugus kromofor. Ada lagi istilah yang lain, auxokrom. Auxokrom adalah gugus fungsi yang melekat pada gugus kromofor yang bisa menyebabkan pergeseran panjang gelombang, bisa pergeseran ke arah lebih panjang, bisa pergeseran ke arah lebih pendek, bisa meningkatkan serapan, bisa menurunkan serapan. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Waktu kita ini sudah nampak 5 menit lagi. Absen sudah diisi. Apakah tugas sudah disubmit? Sudah? Belum, Pak. Submit lah. Nanti dia yang submitnya harus di dalam jam pelajaran ini. So, buat ringkasannya dulu. Dari PPT kan juga ada ya. Kemudian dari video juga ada. Tolong diramu keduanya, kemudian saudara submit ya. Tugas di tempat yang disediakan. Ya. Jadi saudara meringkaskan itu dari PPT juga, dari video juga. Videonya kurang lengkap saya lihat. Itu hanya membicarakan microwave, sinar ultraviolet, inframerah, sinar UV dan sinar tanpa. Seharusnya ada yang lebih besar, tapi belum dapat saya videonya yang apanya. Tapi saya kira lumayanlah untuk bisa meningkatkan pemahaman saudara tentang interaksi antara cahaya dengan materi. Oke, Pak Ibu. Ada pertanyaan lagi? Ada? Nova Yulia Putri. Coba standby. Saya mau ambil apa? Saya mau ngambil foto. Nampakkan apa saudara tuh? Cerah sedikit. Tolong on kamera. Mutiarani Hafifah kok masih belum on kamera? Aura. Ada yang sama Pak Yuna ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tolong disubmit ya di dalam jam pelajaran ini ya, Bapak Ibu ya. Pak. Tadi ada yang masih belum bisa isi absen, Pak. Kenapa? Emang nggak ada tempat mengisi absennya itu di e-learn dia, Pak? Ada, sudah saya buat. Belum masuk lagi berarti. Udah kirim foto screenshotnya ke WA Bapak Adi, Pak. Mana yang apanya? Mana apanya? Di mana, Man? Kapan, Pak? 9 yang ini ulang lagi ya nanti ya. Saya ulang apanya ya. Ini kan ada attendance kelas B nih. Cuman satu orang ini aja yang bermasalah, Pak. Yang lain masih bisa, Pak. Yang lain bisa. Siapa yang bermasalah? Putri Maimuna, Pak. Putri Maimuna. Kenapa? Apa masalahnya, Putri? Nggak bisa isi absennya, Pak.